Shalom, nama saya Elatreni Panggabean dari kelas 9A SMP Kristen Tunas Bangsa Gran Cakung. Dan sekarang saya akan menyampaikan proyek US Agama dan PPKN saya, yaitu video kajian materi yang telah saya buat. Selamat menyaksikan! Jadi, yang akan dibahas dalam video kajian materi ini adalah harmoni dalam keberagaman bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang gender, dan teladan Tuhan Yesus dalam interaksi sosial. Pertama, saya akan membahas harmoni dalam keberagaman bidang sosial budaya terlebih dahulu. Dalam keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam, diperlukan adanya harmonisasi dalam masyarakat, di mana terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, menyayangi, serta menyinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya. Apa itu harmonisasi? Harmonisasi adalah proses atau upaya untuk menyelaraskan, menyerasikan, atau menyesuaikan sesuatu yang dianggap tidak atau kurang sesuai, kurang atau tidak pantas atau tidak serasi, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik atau harmonis di berbagai hal. Keindahan sebuah komunitas terdapat bila mampu merekat berbagai perbedaan seperti dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya, serta menjadikannya sebagai sarana untuk saling memahami, teposeliro, dan toleransi sehingga akan mempererat persatuan dan saling mencintai pada akhirnya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, sedangkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat dilahirkan oleh keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia, sehingga dengan keberagaman tersebut, setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Salah satu peristiwa yang menunjukkan harmoni dalam keberagaman bidang sosial budaya adalah berbagai festival budaya daerah yang diselenggarakan di berbagai daerah seputar negara Indonesia. Menyelenggarakan festival budaya daerah dapat merasakan harmoni keberagaman budaya bangsa Indonesia karena kekayaan bangsa Indonesia juga nampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing, seperti alat musik tradisional, senjata tradisional, rumah adat, lagu-lagu daerah, kerajinan tradisional, pakaian adat, bahasa daerah, makanan tradisional, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang harmoni dalam keberagaman bidang ekonomi. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, hingga latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, sehingga taraf hidup setiap masyarakat berbeda-beda. Tetapi keharmonisan antar anggota masyarakat yang berbeda tersebut harus dapat dipelihara walaupun ada yang bercukupan maupun yang kurang mampu. Berkurangnya pendapatan masyarakat mengakibatkan keadaan masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mereka mengalami penurunan daya beli barang-barang kebutuhan pokok dan mereka tidak dapat hidup secara layak. Oleh karena itu, perlu ada upaya membantu kehidupan mereka untuk dapat hidup secara layak dan meningkatkan penghidupannya yang lebih baik, yaitu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya atau kemudahan-kemudahan lainnya dalam memperoleh fasilitas hidupnya yang lebih baik dari pemerintah dan kelompok masyarakat lainnya, sehingga harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat pun dapat tercipta. Salah satu contoh perilaku harmoni dalam keberagaman bidang ekonomi adalah warung sedekah khusus fakir miskin ini yang terdapat di Yogyakarta. Sesuai namanya, mereka tidak memungut biaya alias gratis. Mereka yang datang berasal dari masyarakat bawah seperti pengayuh becak, pemulung, juru parkir, dan tunawisma, serta tak hanya dewasa, anak kecil pun diperbolehkan menikmati hidangan di warung tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka mau membantu kehidupan mereka yang berekonomi rendah untuk dapat hidup secara layak dan meringankan beban mereka dalam mencari kebutuhan pangan mereka, sehingga harmoni dari keberagaman ekonomi masyarakat pun dapat tercipta. Keharmonisan dalam keberagaman bidang ekonomi pun harus dijaga. Contoh perilaku-perilaku yang dapat menjaga hal tersebut adalah tidak mengejek teman-teman yang ekonominya kurang, bijaksana dalam berekonomi, menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dengan baik, sigap dan tanggap dalam mencari informasi mengenai ekonomi terkini, serta tidak cepat mengecam keputusan pemerintah terkait isu ekonomi. Sekarang saya akan membahas harmoni dalam keberagaman bidang gender. Apa itu gender? Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin, yang merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan, di mana gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya.
Pergeseran nilai sosial budaya memengaruhi profesi atau mata pencaharian maupun kedudukan seseorang dalam masyarakat, sehingga sekarang sudah banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan penting di instansi-instansi pemerintah, dan profesi yang dulu biasanya hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Sementara itu, saat ini kaum laki-laki juga banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulu biasanya dilakukan oleh kaum perempuan. Kemudian, apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender merupakan kesederajatan kaum perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, di mana tanpa membedakan jenis kelamin, apapun profesi, kedudukan, atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki atau memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu tokoh pahlawan yang memperjuangkan kesetaraan gender, terutama untuk kaum wanita di bangsa Indonesia adalah R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ia dikenal sebagai tokoh perempuan Jawa sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Melalui Kartini, perempuan mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau pendidikan. Terakhir, saya akan membahas tentang teladan Tuhan Yesus dalam interaksi sosial. Dalam Perjanjian Baru, firman Tuhan yang terkenal adalah ucapan berbahagia Tuhan Yesus yang diungkapkan dalam khotbah di bukit. Dalam Injil Matius, Yesus mengatakan, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Firman tersebut menegaskan bahwa kita semua, siapapun juga, apapun juga agamanya dan latar belakang suku bangsanya, dipanggil untuk menghadirkan damai di dunia. Tuhan Yesus juga memberikan perintah baru yang tercatat di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, yakni supaya kita saling mengasihi. Dengan demikian, orang lain akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus karena saling mengasihi merupakan tindakan dan cara hidup untuk mewujudkan kemuliaan Tuhan kepada siapapun, apapun kelompok maupun golongannya. Kasih yang merupakan ciri khas bagi pengikut Kristus pada dasarnya adalah kasih yang memberi diri dan mau berkorban demi kebaikan orang lain. Kehidupan pengikut atau murid Kristus ditandai oleh kemauan untuk mengikuti cara hidup Kristus yang peduli dan bersedia berkorban demi kebahagiaan tertinggi manusia. Inilah yang juga diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam pemahamannya mengenai manusia baru yang tertulis di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan 14. Manusia baru yaitu manusia yang telah ditebus oleh Kristus. Menurut Rasul Paulus adalah manusia yang cara hidupnya tidak membeda-bedakan latar belakang, status sosial, suku, maupun budayanya. Salah satu hal yang patut kita teladani dari cara hidup Tuhan Yesus adalah Dia tidak membedakan orang. Tuhan Yesus lebih banyak melayani orang-orang sederhana, miskin, dan terpinggirkan. Demikian juga Tuhan Yesus cukup sering melayani orang-orang dari kalangan atas, orang yang terpelajar, dan orang kaya. Contohnya, Tuhan Yesus sangat mudah ditemui oleh Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi yang kemudian menjadi muridnya. Hal tersebut tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 39. Nikodemus bahkan menemui Tuhan Yesus pada malam hari saat dimana seharusnya Tuhan Yesus dapat beristirahat dengan tenang. Tuhan Yesus juga tidak menolak undangan Simon, seorang Farisi untuk makan di rumahnya yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 50, sekalipun dia paling banyak mendapat perlawanan dari orang-orang Farisi. Dari sini jelas bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial dan status ekonominya, dan Ia bergaul dengan orang dari semua status sosial atau ekonomi. Tuhan Yesus juga tidak pernah membedakan orang berdasarkan ras, kebangsaan, atau etnisnya. Tuhan Yesus secara manusia adalah keturunan Yahudi, dan Ia mengakui keunggulan bangsa Yahudi atas bangsa-bangsa lain sebagai umat pilihan Allah. Hal tersebut tertulis di dalam kitab Yohanes 4 ayat 22. Walaupun demikian, Ia juga bergaul dengan semua orang dari berbagai ras dan bangsa. Ia bergaul dengan dan melayani orang Yunani, orang Romawi, orang Kanaan, bahkan dengan orang Samaria, musuh bebuyutan bangsa Yahudi. Demikian video kajian materi saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati.